Hari ini kita ada di rest area Singosari dengan perjalanan menuju Surabaya untuk menghadiri Indonesia Modification Expo. Kita hari ini pakai kendaraan apa ya kira-kira? Mungkin dari kalian ada yang berpikir, oh pakai hybrid, mungkin pakai EV biar nyaman di tol. Tapi enggak coy, kita di sini pakai mobil yang udah umurnya 15 tahun. Mobil ini sudah sering melalui banyak perjalanan. Dan ini dia, Honda Civic FD tahun 2011. Back up the trunk from the front to the back. Mas, salah mobil mas. Oh, sini. Ini dia Honda Civic FD tahun 2011. Ya, ini mobil punya saya. Honda Civic FD tahun 2011. Umurnya sudah 15 tahun. Tapi dia masih cakep, masih cantik. Kalau pengen lebih tahu, simak review berikut. Jika kita bicara soal desain, Honda Civic sebelum tahun 2006 itu merupakan mobil yang konvensional, ya pada umumnya. Tapi saat FD ini lahir, para desainer Honda sepertinya membuang semua penggaris lurus mereka. Kaca depan ditarik landai, nyaris satu garis lurus dengan kap mesin. Orang awam mungkin mengira ini cuma trik kosmetik murahan agar terlihat sporty. Mereka salah. Ini tuh ilmu aerodinamika murni. Desain bodi ini tidak menabrak angin, ia membelah layaknya pedang. Kalau dulu yang 2006, versi pertamanya, lampunya tuh bundar, seperti dia tuh ramah. Tapi di versi 2011 ini kesannya lebih intimidasi, lebih lancip. Lampunya yang bukan lagi bundar, melainkan oktagon sepertinya ini. Kalau dilihat lagi, Civic ini sepertinya temanya itu ingin seperti pesawat ya, pesawat tempur. Bahkan beberapa orang juga manggilnya di Civic Batman. Aku pun nggak tahu kenapa kok dipanggilnya Civic Batman. Mungkin orang lihatnya mirip seperti Batmobile mungkin ya. Ketika kita masuk ke dalam interiornya, tema pesawatnya itu juga ada di dalam interior. Kalau kita lihat, kabinnya ini benar-benar egois. Semuanya ini fokusnya pada pengemudi, driver centric. Honda kemudian juga menciptakan multiplex meter. Mereka tuh membelah dashboard menjadi 2 lantai. Ada tachometer analog di bawah untuk memantau mesin. Kemudian ada speedometer digital di atasnya. Tepat di garis pandang mata kita. Walaupun mobil ini udah tua, tapi aku masih merasa agak mewah sih di dalam sini. Kayak kursinya, joknya ini kulit, ya emang aku bikin kulit. Dulu orinya tuh joknya kalau nggak salah jok warna krim sesuai sama interiornya, dan aku lupa ya kok joknya dulu bukan kulit. Tapi ketika kita bikin kulit seperti ini kan jadi mewah rasanya. Ini jadi mewah rasanya. Sekarang mari kita omongin nyawanya sedikit. Jadi di balik kap mesinnya ini bukanlah bagasi depan kayak EV, bukan. Ini masih ada mesinnya. Dia pakai mesin R18.800cc naturally aspirated dengan 140 tenaga kuda. Kita injek dikit aja gasnya langsung push, melayang ke angkasa. Tapi bintang utamanya tuh ini, iVTEC. Kebanyakan orang kalau mendengar kata VTEC akan berpikir kita injak gasnya sampai RPM tertentu, kita dikasih tenaga. Wow, VTEC kicked in, yo! Bukan, justru di mesin 1800 ini, iVTEC itu dirancang untuk efisiensi ekstrim dengan sebuah sihir. Sihirnya ini mirip dengan Atkinson Cycle yang ada pada hybrid. Jadi cara kerjanya gini. Saat kita melaju santai di tol, sistem ini dengan cerdas membiarkan katup udara terbuka sedikit lebih lama. Sebagian udara didorong keluar lagi sebelum dikompresi. Tujuannya itu membunuh pumping loss. Mesin jadi nggak perlu bernafas dengan ngos-ngosan dan kerjanya menjadi lebih ringan. Jadi untuk ukuran 1800cc ini irit sekali. Bahkan di tol bisa mencetak 14-15 km per liter. Tapi kalau sudah macet-macetan jangan ditanya. Paling ya 10, 11. Kalau sukanya ngebut ya 9. Selama pengalamanku naik ini juga seringnya 250.000 per Tamax per minggu, dan itu udah cukup untuk day. Di dalam perjalanan handling itu segalanya. Nah, Civic ini dilengkapi dengan suspensi double wishbone di belakang.
Jadi konstruksi rumit yang biasanya ada pada mobil balap. Ya, mobil kota dilengkapi dengan suspensi mobil balap. Bayangkan saja. Jadi kalau kita menyetir mobilnya, wah rasanya sangat akurat. Rasanya mobilnya beresponnya dengan cepat, belokannya juga enak. Hasilnya tuh saat kita berpindah jalur, mobil ini mencengkram aspal kayak kucing ketakutan. Jadi sama sekali nggak ada rasa limbung dari mobilnya. Jadi feel Civic ini di perkotaan itu juga cukup nyaman. Handlingnya enak, setirnya enak. Tapi juga karena ini masih zaman pakai hydraulic power steering, jadi akan terasa kalau misal kita berbelok itu akan terasa beratnya. Nggak seperti yang sekarang pakai elektrik, dimana kalau kita belokin setirnya tuh sangat ringan sekali. Ini lewat Surabaya aja ini santai sekali lewat Surabaya. Dan menurutku ya, sebagai orang yang memang suka mobil tua, ketika bisa merasakan bannya belok di jalan, itu rasa yang enak. Karena rasanya aku mengerti, oh mobilnya belok segini. Berat bagiku nggak masalah. Untuk harga Civic FD sekarang yang tahun 2011 itu masih terbilang cukup terjangkau. Ada di kisaran 130 sampai 140 juta tergantung dari kondisi yang ada. Tapi juga masih banyak kok mobilnya beredar di Indonesia. Jadi nyarinya juga nggak terlalu susah. Jadi bisa dapat mobil 1 tahun sebelum pergantian ke FB yang unik, tapi dengan harga yang terbilang masih terjangkau. Untuk keluarga yang anaknya baru 1 atau 2 membutuhkan mobil cepat tapi belum punya uang yang cukup untuk beli EV atau hybrid, justru Civic FD ini bisa menjadi alternatif yang bagus. Mobilnya lincah, juga kabinnya luas. Kalau mau dibawa liburan, bagasinya juga luas. Mobil ini bisa dibilang bukan mobil yang paling canggih di zaman sekarang. Mobil ini juga bukan mobil yang paling irit di zaman sekarang. Tapi untuk harganya, kenyamanannya, performanya, dan handlingnya itu sudah lebih dari cukup untuk kita semua. Dan beberapa prinsip-prinsip dan mobil ini banyak yang menjadi iterasi dari Honda untuk Civic ke depannya. Untuk aku yang sudah dengan mobil ini dengan lama, ya walau pada akhirnya nanti kita pada disuruh untuk berpindah ke EV, tapi masa gak ada yang suka sih denger suara mesin pada saat kita ngebut itu. Aku sih gak akan capek dengan hal itu. Pada akhirnya aku cukup puas sama mobilnya.